Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Niki Haydn Harmoni Lasani. Saya merupakan mahasiswa program studi matematika di Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini saya sedang berada di semester 2 dan kali ini saya akan membuat suatu ulasan teks buku atau sebuah novel yang berjudul The Stranger. Nah, The Stranger tersendiri ini merupakan buku yang membahas mengenai kehidupan sebuah tokoh utama yang bernama Meursault yang acuh tak acuh dan rasional. Nah, buku karya Albert Camus ini itu diterbitkan pertama kali pada tahun 1942. Dan untuk sekarang referensi yang saya ambil itu penerbitnya itu adalah Immortal Publishing dan mereka menerbitkan novel ini pada tahun 2017. Tepatnya di kota Yogyakarta. Nah, langsung saja saya masuk ke isinya. Meursault ini adalah orang yang acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap dunia ini. Ia merasa bahwa alam semesta ini tidak ada gunanya sama sekali. Itulah mengapa ketika ibunya Meursault ini meninggal, ia sama sekali acuh tak acuh. Bahkan ketika menjaga peti mati ibunya, si Meursault ini malah merokok dan minum kopi bersama si direktur pemakaman. Bahkan ini secara tradisional ataupun sekarang itu dilarang. Coba teman-teman buat sendiri, pasti itu akan dimarahi oleh warga sekitar. Nah, selanjutnya ada kasus juga di mana ketika keesokan harinya si Meursault ini bangun itu bukan memikirkan kejadian yang kemarin, melainkan ia memikirkan apakah bosnya akan memecat dia ketika dia mengambil liburan 4 hari atau tidak. Nah, setelah itu Meursault pun acuh tak acuh lagi terhadap hal itu dan ia memutuskan untuk pergi ke pantai bertemu dengan rekan kerja lamanya yaitu Mary, dan di situ mereka bersama-sama bersenang-senang, berkencan, dan seperti orang pacaran lah. Nah, setelah itu ketika keesokan harinya lagi si Meursault ini kembali bekerja seperti biasa sebagai pegawai pengiriman. Nah, saat pulang ke rumah, ia pulang ke rumah, si Meursault ini melihat Salmono ini bersama anjingnya dan dia heran kenapa orang ini merawat anjing dan menyayanginya. Nah, selanjutnya ia pun melihat Raymond. Nah, Raymond ini merupakan seorang Germo, yaitu mengundang Meursault untuk makan malam pertama. Nah, Raymond menjelaskan kepada Meursault tentang bahwa bagaimana ia memukuli gundiknya dan melawan saudara laki-lakinya, atau yaitu menceritakan kejagoannya lah. Nah, kemudian ia pun meminta Meursault itu untuk menjadi saksinya dan Meursault pun setuju. Nah, ketika Mary dan Meursault sedang nongkrong di rumahnya, nah saat Mary bertanya apakah Raymond mencintainya, si Raymond pun menjawab bahwa dia tidak mencintainya. Dan dari aula mereka mendengar Raymond bertengkar dengan majikannya. Ketika seorang polisi datang, polisi pun langsung menampar si Raymond ini. Kemudian Raymond datang untuk meminta Meursault untuk menjadi saksi dalam pembelaannya. Nah, Meursault setuju. Kemudian kita melihat adegan Salmano, pria yang malang yang kehilangan anjingnya. Dia memiliki hubungan cinta benci dengan hewan peliharaannya dan berteriak bahwa dia tidak akan membayar sepeser pun untuk mendapatkan kembali anjing yang dia benci. Namun pada malam harinya Salmano ini menangis di kamarnya. Nah, singkat cerita, ketika si Meursault ini pergi bersama Mary dan Raymond itu mereka pergi ke pantai bersama. Nah, Mason dan istrinya mereka itu berenang di laut dan kemudian makan siang. Lalu setelah makan siang, Meursault dan Raymond ini berjalan-jalan dan dicopet oleh sekelompok orang Arab. Nah, salah satunya adalah saudara laki-laki sang nyonya. Nah,
Mersault dan Raymond ini mundur ketika Raymond disayat wajahnya. Nah, Raymond pergi ke dokter dan kemudian kembali ke pantai dengan membawa pistol. Nah, Mersault akan menyelesaikan jalan-jalannya di pantai sendirian. Namun ketika Mersault melanjutkan perjalanan, dia bertemu dengan sang kakaknya. Sang kakak dari si pria Arab inilah istilahnya. Nah, saudara itu mengancam dengan menunjukkan pisaunya. Si saudara dari Raymond ini, yang pria Arab ini, menunjukkan pisaunya dan mengancam Mersault, dan kemudian secara tidak sengaja Mersault ini menembaknya. Ia kemudian selanjutnya itu Mersault pun masuklah di penjara. Nah, ketika pengacara dan hakim menaruh perhatian pada Mersault, pengacara pembela Mersault pun sendiri merasa jijik dengan kurangnya penyesalan setelah kematian ibunya, dan hakim yang tidak dapat menerima bahwa Mersault tidak percaya kepada Tuhan pun. Nah, jadi di dalam novelnya itu nanti akan diceritakan kalau si Mersault ini ketika setelah ia membunuh pria Arab itu akan masuk penjara. Nah, setelah masuk penjara, si pengacara Mersault ini mengetahui bahwa pada pemakaman ibunya ia itu tidak merasa sedih ketika ibunya meninggal, dan ini membuat si pengacaranya jijik. Namun dari jaksa atau dari hakim tersendiri itu memberikan keringanan kepada si Mersault untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan, untuk memanggilnya Tuhan Antikristus. Namun karena si Mersault ini acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap norma-norma sosial ataupun agama, ia pun menolak. Nah, setelah itu Mersault pun tidak dapat berhenti memikirkan kesenangan yang pernah ia miliki, seperti rokok dan Mary. Nah, tapi akhirnya ia pun menyesuaikan diri dan berhenti mendambakan hal-hal yang pernah ia senangkan. Nah, untuk menghindari kebosanan, Mersault pun menceritakan setiap detail apartemennya, kasurnya dari yang terbuat koran. Terus ketika ia tidur di situ, ia menemukan sebuah cerita. Nah, cerita ini tentang seorang ibu dan anak perempuan yang tidak sengaja membunuh anak laki-laki mereka sendiri. Setelah itu, mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan. Nah, lalu si anak laki-laki dan ibunya ini mereka berdua bunuh diri. Nah, setelah itu esoknya ketika persidangan telah dimulai, itu penuh dengan orang. Artinya banyak orang sampai orang pun bersesakan. Nah, berita mengangkat kisah si Mersault ini selama musim panas ini. Hakim menempatkan kurangnya penyesalan Mersault terhadap yang tidak mau bertobat. Nah, hakim ini ia ini menempatkan kurangnya Mersault ini karena ia tidak ingin mengikuti apa yang mereka percaya. Artinya dia tidak mau mengikuti apa yang memang benar-benar dia tidak yakini. Artinya ia berbeda sendiri dari mereka. Nah, setelah itu para saksi ini mulai memberikan kesaksian, dimulai dari direktur pemakaman. Nah, direktur pemakaman yang bersantai merokok dengan dia dan minum kopi itu bersaksi bahwa si Mersault ini saat berjaga peti mati ibunya, ia merokok dan minum kopi. Lalu setelah itu ada Thomas Perez, saudara dekat ibunya, itu bersaksi bahwa dia tidak melihat apapun dari Mersault karena si Thomas Perez ini pingsan saat itu. Karena ia itu karena saking sedihnya mungkin dengan ibunya yang meninggal, ia pun pingsan. Nah, jaksa penuntut juga mencatat bahwa hubungan Mersault itu dimulai pada akhir pekan setelah pemakaman. Artinya si Mersault ini menikah dengan Mary itu dimulai setelah pada akhir pemakaman. Artinya pemakaman ibunya masih jalan, si Mersault sudah nikah. Nah, jaksa penuntut tersebut mengutuk si Mersault ini sebagai ancaman bagi masyarakat dan menyatakan bahwa ia layak dihukum mati.
Nah, jaksa beralasan bahwa kurangnya moralitas si Mersault ini membuatnya bersalah dalam kasus ini serta kasus pembunuhan yang mereka coba selidiki setelah kasus Mersault. Nah, ketika Mersault ditanya, apa sih motif dari Mersault ini membunuh orang Arab tersebut? Dan ia menjelaskan bahwa si Mersault ini secara tidak sengaja membunuh orang Arab tersebut karena ia tersandung dan mengatakan bahwa itu karena ia silau kena sinar matahari dan ia tidak sengaja menembakkan pistol tersebut. Nah, di akhir bab, Mersault dinyatakan bersalah dan akan dipenggal atau dihukum mati. Nah, setelah dihukum mati, Mersault dipenuhi dengan pikiran yang tidak menentu. Pertama, dia mencoba untuk menggenggam harapan bahwa dia bisa bertahan hidup secara kebetulan. Kemudian dia berbicara tentang saat ayahnya melihat eksekusi. Kemudian dia berpikir tentang moralitas korban guillotine yang dipaksa untuk berharap bahwa guillotine ini harus meledak tanpa hambatan. Nah, karena jika tidak ada hal itu akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Nah, pendeta, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, pendeta ini sudah mencoba mengunjungi si Mersault ini 3 kali. Ketika dia berkunjung lagi, pendeta tidak mengerti mengapa Mersault ini masih menolak untuk pengampunan kepada Tuhan. Bahkan di saat-saat terakhirnya ketika pendeta masih mencoba meyakinkan keagamaannya dia terhadap si Mersault ini, yang merupakan seorang yang tidak percaya terhadap hal tersebut, Mersault ini merasa frustasi dan meneriakinya dengan mengatakan bahwa tidak ada yang penting dan dia tidak dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Artinya ia bertentangan dengan si pendeta ini. Ia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, novel ini diakhiri dengan Mersault yang menunggu para penjaga datang membawanya untuk dieksekusi. Cerita pun berakhir di situ. Nah, bagi saya kelebihan dari The Stranger ini itu, kalau bagi teman-teman semua yang menyukai cerita-cerita absurditas, itu pasti akan tertarik karena motif-motif Mersault ini sangat sulit ditebak ya guys. Karena dari mulai dia membunuh pria Arab itu yang secara tidak sengaja, itu kan sangat absurd sekali. Baru ketika ia menerima pernikahan si Mary tapi dia tidak tahu alasannya. Nah, itu kan sangat absurd ya guys ya. Nah, lalu untuk cerita dari The Stranger ini itu kebanyakan to the point, artinya narasinya itu hanya sederhana. Nah, ini mencerminkan bahwa ketidakpedulian Mersault terhadap kehidupan itu memperkuat tema absurditas dan keterasingan atau sesuai judulnya. Nah, dan juga kelebihan novel ini itu Mersault ini bukan saya tidak tahu ini apakah ini sebuah kelebihan atau tidak. Artinya ini Mersault ini menjadi simbol penolakan terhadap aturan-aturan sosial yang ada atau norma-norma sosial yang ada. Nah, ini memaksa kita sebenarnya mempertanyakan apakah sosial ini apakah benar-benar sudah adil bagi diri kita ataupun orang lain. Apakah itu sudah adil? Nah, itu kita dipaksakan untuk mempertanyakan hal tersebut. Nah, apalagi ya untuk kelebihannya, kelebihan dari cerita ini, Mersault ini itu adalah anti-hero itu maksudnya dia ini dia tidak menunjukkan penyesalan terhadap keputusan yang dia ambil. Sampai akhir pun ia tetap memegang teguh bahwa apa yang dia percaya itu tidak sama dengan orang lain, itu dia akan tetap pegang teguh walaupun nyawanya yang dijadikan sebagai taruhan. Nah, ini kita pastinya agak bingung menilai si Mersault ini apakah orang ini seorang psikopat atau orang yang terlalu jujur. Apakah ketika dia tidak mengikuti norma sosial, apakah ia dicap sebagai orang yang psikopat? Ketika dia terlalu membicarakan apa yang memang menjadi kepercayaannya, apakah
ia menjadi orang yang benar-benar apa ya, benar-benar um, orang-orang yang jujur? Tentu saja bukan. Nah, terakhir kekurangan dari novel The Stranger ini menurut saya itu pertama, Mersault ini terlalu apatis. Nah, jadi membuat sebagian pembaca ini kesulitan berempati atau memahami motivasinya, sama dengan tadi, kayak apa alasan dia menolak agama, karena dia bilang karena tidak mempercayainya. Namun apa yang memotivasi dia menolak hal tersebut? Itu agak sulit kita berempati terhadap hal tersebut. Nah, selanjutnya eh, karena si Mersault ini ceritanya kayak sangat apa ya, sangat datar dan tidak ada perkembangan dari Mersault yang kayak harusnya Mersault ini dari ini berkembang menjadi ini, tapi ini kayak itu terus. Nah, jadi itu membuat jalan ceritanya itu datar. Nah, terus untuk kekurangannya lagi itu pembunuhan yang terjadi secara tidak sengaja ini menjadi apa ya, menjadi hal yang paling aneh. Artinya anehnya itu, ini tiba-tiba si Mersault ini tiba-tiba membunuh secara tidak jelas, itu kan membuat pembaca itu bingung. Artinya, ih kenapa sih tiba-tiba kebunuh cuman gara-gara tidak sengaja loh, terus masuk penjara bahkan dibunuh lagi. Itu yang anehnya. Nah, terus apa lagi ya, eh mungkin terakhir itu endingnya itu Mersault itu terlalu menerima absurditas dirinya. Artinya ini kadang apa ya, tidak memuaskan bagi sebagian orang, karena kan orang-orang sekarang itu terpaku pada norma sosial, dan artinya mereka menginginkan resolusi yang jelas terkait absurditasnya si Mersault ini. Maka dari itu saya rasa itu menjadi kekurangan dari novel ini. Untuk teman-teman semua, untuk teman-teman semuanya, saya rasa saya sangat merekomendasikan buku ini untuk para pembaca yang menyukai cerita absurditas dan juga filsuf. Dikarenakan saya rasa banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di novel ini. Mungkin dari itu, hanya itu dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.